Kisah diawali dengan sosok kepala keluarga yang bernama Clyde yang sedang menyelesaikan pekerjaannya sembari ditemani oleh putrinya. Terlihat putrinya sedang asik membuat sebuah gelang untuk Clyde dan ibunya. Tak lama kemudian, tiba-tiba suara pintu depan berbunyi. Mendengar itu, Clyde langsung bergegas untuk membukanya. Dan ternyata, Clyde kedatangan dua orang perampok yang langsung menghajar dan menusuk perutnya Clyde. Istri Clyde yang mendengar suara keributan itu langsung menghampirinya, dan seketika salah satu perampok juga melumpuhkannya. Diketahui dua perampok ini bernama Ames dan rekannya bernama Derby, ini bebenguknya. Mereka sengaja membungkam mulut Clyde dengan lakban, supaya melihat suatu penyiksaan yang lebih selain merampok. Ames sendiri terlihat kesal karena kelakuan Derby sudah sangat keterlaluan. Akan tetapi Derby yang tergiur dengan serambi lempit, langsung memperkosa istri Clyde. Kemudian Derby dengan kejamnya menghabisi istri dan putrinya Clyde tepat di hadapannya. Setelah kejadian itu, Clyde terus berjuang mencari keadilan atas kematian anak dan istrinya. Meski kedua pelaku tersebut telah tertangkap, tapi hukuman yang mereka terima tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan kepada keluarga Clyde. Pengacara Clyde yang bernama Nick menjelaskan, kalau dirinya sudah berusaha maksimal untuk mengungkap kasus ini. Nick juga mengatakan kalau Derby telah memutarbalikkan fakta, dengan bersaksi jika pelaku pembunuhan adalah Ames. Kemudian, Clyde memberikan semua bukti yang telah ia kumpulkan beserta hasil tes DNA. Tapi Nick memberitahu kalau usaha Clyde akan sia-sia karena tuduhan Clyde dinilai lemah oleh hakim. Sebab pada saat kejadian, Clyde kondisinya setengah pingsan. What you know, Clyde, is what you can prove in court. This is just how the justice system works. Ketika persidangan, terlihat pengacara Derby yaitu Bill telah berhasil membela kliennya sehingga Derby mendapat hukuman yang ringan yaitu 5 tahun penjara. Sementara Ames akan menjalani hukuman 10 tahun penjara, dan setelah itu Ames harus menerima hukuman mati. Nampak Clyde sangat kecewa dengan keputusan hakim yang sangat tidak adil, apalagi kepada Nick yang terlihat tidak serius dalam memperjuangkan keadilan. 10 tahun kemudian, akhirnya Ames harus menjalani eksekusi mati yang juga dihadiri oleh Nick dan juga pengacara Derby. Sebelum dieksekusi, Ames dipersilakan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di sini Ames bersumpah atas nama Tuhan bahwa dirinya tidak pernah membunuh istri dan anaknya Clyde. Ketika dieksekusi Ames yang seharusnya tidak merasakan sakit sama sekali, ia malah kesakitan yang luar biasa sampai ajal menjemputnya. Karena proses eksekusi ada yang janggal, akhirnya para polisi mengusut insiden tersebut, di mana mereka menemukan barang bukti berupa botol cairan yang disuntikan kepada Ames. Dan ternyata, ada seseorang yang telah menyuntikkan racun ke dalam botol tersebut, dan botol itu juga bertuliskan, kalau kau tidak akan bisa melawan takdir. Nick yang mengetahui jika kata-kata tersebut sering diucapkan oleh Derby, sehingga dia bersama para polisi langsung mencari keberadaannya. Have a look at this. You your guy? Di sisi lain, nampak Derby sedang menyaksikan berita eksekusi Ames sambil menikmati rasanya narkoboy. Namun tiba-tiba, ia menerima panggilan telepon dari orang misterius yang mengabarkan jika polisi sedang menuju ke rumahnya dan akan menangkapnya. Derby yang melihat kedatangan polisi langsung segera kabur mengikuti arahan dari orang misterius tersebut. Bahkan orang itu mengatakan jika Derby ingin selamat, ia harus pergi ke arah gudang kosong yang di sana telah ada polisi yang sedang tertidur. Sesampainya di mobil, Derby langsung mengambil pistol polisi dan menyuruh pergi ke tempat aman. Derby yang merasa si polisi akan memanggil rekannya yang lain, ia berniat akan menghabisinya. Tapi saat akan menembak, tiba-tiba pria si misterius tadi kembali menelpon Derby. Dan ternyata, si pria misterius itu adalah Clyde yang saat ini ada di hadapannya. Ketika Derby akan menembak Clyde, ternyata di gagang pistol itu telah dipasangi jarum beracun yang mengakibatkan Derby lumpuh total. Kemudian, Clyde membawa Derby ke sebuah gudang kosong. Di sana, Clyde akan menyiksa Derby dengan memutilasi bagian tubuh satu persatu. Clyde juga menyuntikkan obat-obatan agar Derby tetap sadar tapi masih bisa merasakan sakit. Clyde mengatakan kalau dia akan menghukum Derby dengan rasa sakit yang ia tidak pernah sangka sebelumnya.
Beberapa hari kemudian, Nick yang sedang menyelidiki kasus Derby, ia mendapat kabar dari polisi bahwa Derby telah ditemukan di sebuah gudang, tapi dalam keadaan sudah termutilasi. Mendengar kabar itu, Nick langsung mencari tahu siapa pemilik gudang tersebut. Setelah diselidiki, ternyata gudang tersebut milik Clyde. Para polisi pun langsung menuju ke rumah Clyde untuk menangkapnya. Clyde sendiri telah menunggu kedatangan polisi, dan ia pun ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Kemudian Nick dan beberapa polisi menggeledah rumah Clyde. Tapi di sini mereka bingung setelah menemukan banyak sekali buku tentang dasar hukum, padahal Clyde bukan seorang pengacara. Nick kemudian menemui Clyde di penjara dan meminta Clyde untuk mengakui semua kejahatannya termasuk menghabisi Derby. Namun Clyde justru mempermainkan Nick sampai membuatnya sangat kesal. Bahkan Clyde memintanya untuk menyediakan tempat tidur baru di penjara karena bantal dan kasur di sana sudah bau jigong. Jika permintaannya dikabulkan, maka Clyde akan menjelaskan semuanya di persidangan nanti. Merasa dirinya dipermainkan oleh Clyde, Nick pun memutuskan pergi dari sana. Tapi semua rekannya menyarankan Nick supaya menuruti kemauannya, karena mereka sangat yakin bahwa pelakunya adalah Clyde. Tak lama kemudian, Nick juga ditelepon oleh istrinya yang mengabarkan kalau anak mereka mengalami syok dan sangat ketakutan. Hal itu disebabkan anak mereka telah menerima kaset CD dari kurir. Namun saat kaset itu diputar, ternyata berisi video yang memperlihatkan bagaimana Clyde sedang memutilasi tubuh Derby. Dan cerdiknya Clyde memakai penutup kepala, sehingga ia tidak bisa dikenali. Dengan terpaksa, Nick akhirnya bersedia menuruti keinginan Clyde, yaitu menyediakan tempat tidur baru untuk Clyde di penjara. Beberapa hari kemudian, Clyde akhirnya menjalani persidangan. Dia memilih maju sendirian tanpa didampingi pengacara. Di depan hakim, Clyde yang sebelumnya telah berjanji kepada Nick untuk mengaku di persidangan, ternyata ia berbohong. Clyde justru mengatakan kalau ia difitnah kepolisian yang tak bisa menunjukkan satupun bukti bahwa Clyde lah yang menghabisi Derby. Clyde nampak sangat piawai membantah semua tuduhan seperti seorang pengacara handal. Karena ternyata, Clyde telah mempelajari ilmu hukum selama 10 tahun hanya untuk menghadapi persidangan ini. Tak mau ambil pusing, ibu hakim justru memutuskan bahwa Clyde tidak bersalah dan membebaskan Clyde dari semua tuntutan. Mendengar keputusan hakim, Clyde langsung tertawa dan tepuk tangan. Lalu dia mengatakan kalau hukum di negara ini telah kacau. Bisa-bisanya hakim membebaskan dirinya begitu saja, hanya karena polisi tidak memiliki bukti kuat. Di sini Clyde mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh Ames dan Derby, bahkan ia terus menghina hakim yang tak becus menjalankan hukum. Hal itu tentu saja membuat ibu hakim sangat marah karena telah dipermalukan oleh Clyde, dan akhirnya Clyde harus kembali ke penjara. Esok hari, Nick kembali menemui Clyde untuk meminta penjelasan bagaimana Clyde membunuh Ames serta Derby. Clyde memberitahu kalau dia menghabisi Ames dengan cara menyamar sebagai polisi, lalu diam-diam menukar tabung cairan dengan racun. Di sini Clyde kembali meminta Nick mengantarkan makanan kesukaannya dan sebuah iPod buat nonton YouTube. Ia mengingat Nick agar mengantarkan makanan itu pada esok hari, tepat pada jam 1 siang. Karena jika Nick sampai menolak, maka pengacaranya Derby, yaitu Bill, dipastikan akan tewas. Mendengar hal itu, Nick langsung meminta rekannya untuk mencari tahu keberadaan Bill. Ternyata sudah 3 hari ini, Bill belum pulang dan tak ada kabar. Pada akhirnya Nick terpaksa menuruti keinginan Clyde agar ia mendapat informasi keberadaan Bill saat ini. Tapi esok harinya, para polisi datang telat karena mereka meremehkan ancaman Clyde. Setelah keinginannya dituruti, Clyde memberitahu di mana keberadaan Bill. Tapi Clyde tidak menjamin kalau Bill akan selamat, karena makanannya datang terlambat. Tanpa buang waktu, Nick dan para polisi langsung pergi ke tempat yang diberitahu oleh Clyde. Sesampainya di lokasi, mereka berhasil menemukan Bill yang ternyata sudah tewas terkubur. Para polisi juga menemukan sebuah tabung oksigen yang sudah diatur akan habis tepat pada jam 1:15, sementara perjalanan dari penjara ke TKP adalah 15 menit. Nick di sini sangat menyesal, karena jika ia memberikan makan untuk Clyde tepat waktu, pasti Bill masih bisa diselamatkan. Sementara di penjara, Clyde mengajak teman satu selnya ikut makan bersama. Tapi ia diam-diam mengambil tulang, lalu menusuknya sampai tewas. Di sisi lain, Nick mendapatkan kabar dari penjaga penjara kalau Clyde telah menghabisi temannya. Mendengar kabar tersebut, Nick sangat bingung apa yang sebenarnya Clyde rencanakan. Malam harinya, Jonas mengajak Nick menemui seseorang yang sangat mengenal sosok Clyde.
Orang itu mengatakan kalau dirinya pernah bertugas bersama Clyde menjadi agen rahasia untuk negara. Dia juga mengatakan kalau Clyde adalah mantan agen rahasia yang sangat cerdas, dia selalu berhasil menyelesaikan misi-misi yang sangat berbahaya. Orang itu juga mengingatkan Nick agar jangan macam-macam dengan Clyde, karena jika dia berniat menghabisi Nick, maka dipastikan Nick akan tewas. Dan alasan Clyde masuk penjara bukan karena ia tertangkap, melainkan itu adalah kehendaknya. Missiles and predators, and we even had a B-2 bomb. If Clyde wants you dead, you're dead. Setelah mendapat informasi tentang Clyde, Nick bersama Jonas menemui Bu Hakim. Nick meminta Hakim agar memberi hukuman yang berat kepada Clyde. Dengan angkuhnya si Hakim mengatakan kalau semua itu bisa diatur. Namun di tengah perbincangan tiba-tiba ponsel si Hakim berdering. Lalu yang terjadi? Hello? Melihat si Hakim tewas di depan matanya, Nick dan Jonas tentu saja sangat syok. Nick kemudian menemui Clyde dan bertanya-tanya kenapa Clyde harus menghabisi setiap orang, padahal dendam Nick sudah terbalaskan dengan menghabisi Derby dan Ames. Tapi di sini Clyde menjawab kalau dirinya melakukan semua ini bukan hanya sekedar balas dendam, melainkan Clyde ingin menghancurkan sistem hukum di negara ini yang sekarang telah bobrok. Clyde kemudian menantang Nick dengan mengajukan permintaan terakhirnya, yaitu dia ingin dibebaskan dari penjara sebelum jam 6 esok hari. Tapi jika permintaannya tak dituruti, Clyde mengancam akan menghabisi semua rekan kerja Nick. Tentu saja permintaan tersebut mustahil Nick lakukan, karena Clyde sendiri telah banyak menghabisi orang. Namun di lain sisi, Nick juga merasa takut dengan ancaman Clyde. Demi keamanan, Nick menyuruh semua rekan kerjanya untuk tetap menginap di kantor sampai jam 6 esok hari. Dengan cemas mereka menunggu sampai waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Tapi saat waktu menunjukkan telah lewat jam 6, ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka sekarang merasa lega karena yang dikatakan Clyde hanya gertakan saja. Tapi saat rekan-rekannya masuk ke dalam mobil dan akan mau pulang, dan tiba-tiba melihat mereka semua tewas, Nick merasa tindakan Clyde sudah sangat keterlaluan. Berita tentang tewasnya rekan-rekan Nick dengan cepat menyebar dan telah diketahui oleh wali kota. Nick dan Jonas yang sebagai pengacara lalu dipanggil wali kota untuk menyelesaikan kasus ini. Wali kota tak menyangka bagaimana Nick bisa menghabisi banyak orang padahal ia kini sedang dikurung di penjara dengan keamanan sangat ketat. The situation under control, gentlemen. Kemudian Nick menemui Clyde di penjara dan langsung menghajarnya karena Clyde telah menghabisi teman-temannya. Dengan santai Clyde malah mengatakan kalau semua itu baru permulaan. Dia akan membunuh semua penegak hukum yang suka menerima uang suap dan dianggap gagal menegakkan keadilan. Esok harinya, Jonas dan Nick menghadiri pemakaman rekan-rekannya. Di sini Jonas berkata kepada Nick kalau mereka berdua akan menjadi target selanjutnya. Nick mencoba menenangkan Jonas dengan mengatakan kalau ia akan menghentikan Clyde. Saat mereka akan kembali pulang, ternyata ada sebuah senjata robot yang menembaki mobil Jonas sampai modar. Setelah insiden itu Nick menemui wali kota untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pengacara. Tapi wali kota menolaknya dan justru mengangkat jabatan Nick, sehingga Nick mendapatkan akses untuk segera menghentikan Clyde. Alasan pemerintah tidak langsung mengeksekusi Clyde karena pihak polisi belum punya bukti yang kuat. Apalagi pemerintah juga telah mengetahui bahwa Clyde adalah mantan agen rahasia yang tahu tentang informasi penting negara. Wali kota khawatir kalau rahasia negara akan dibocorkan oleh Clyde. If you have to give shotguns to the meter maids, do it. Setelah itu Nick mencari data-data tentang Clyde dan semua aset propertinya. Sampai akhirnya Nick menemukan informasi bahwa selama 10 tahun terakhir, Clyde pernah membeli sebuah gudang yang berada di samping penjara. Dan malam itu juga, Nick dan rekannya langsung pergi ke gudang milik Clyde. Saat Nick mencari petunjuk, akhirnya dia berhasil menemukan sebuah lubang jalan masuk ke sebuah tempat. Dan ternyata, lubang itu mengarah ke sel isolasi tempat Clyde ditahan. Ketika diperiksa, Nick tidak menemukan Clyde berada di selnya. Dan artinya, pada malam hari Clyde selalu keluar masuk penjara untuk melancarkan aksinya. Di ruangan rahasia itu, Nick juga menemukan sebuah catatan bahwa Clyde akan menghancurkan balai kota tepat pada malam ini.
Dan benar saja, saat ini Clyde sedang berada di balai kota. Dia menyamar sebagai cleaning service untuk memasang bom tepat di bawah ruang rapat yang akan dihadiri wali kota dan para aparat hukum. Setelah memasang bom, Clyde langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Nick telah sampai di gedung balai kota dan langsung memanggil penjinak bom untuk menemukan bom yang dipasang oleh Clyde. Setelah berusaha mencari-cari, pada akhirnya mereka berhasil menemukan bom tersebut. Saat diperiksa, ternyata bom itu dikendalikan dari jarak jauh menggunakan panggilan ponsel. Di sisi lain, saat ini Clyde sedang memantau jalannya rapat di balai kota menggunakan sebuah tab. Namun tiba-tiba, Nick datang dan minta secara baik-baik agar Clyde berhenti menghabisi orang-orang yang dianggap Clyde bersalah. Nick juga berjanji kepada Clyde kalau ia akan mengubah sistem hukum di negara ini menjadi lebih baik. Tapi sayangnya Clyde tidak menghiraukan ucapan Nick, dia tetap akan menghancurkan balai kota dengan bom yang dikendalikan dari ponselnya. Kemudian Nick langsung bergegas pergi dan mengunci ruangan tersebut. Saat itu juga Clyde mengaktifkan bom untuk menghancurkan balai kota. Dan ternyata, bom itu telah dipindahkan Nick di bawah ranjangnya Clyde. Mengetahui dirinya tidak akan selamat, Clyde hanya pasrah sambil memandangi gelang pemberian putrinya yang sangat ia cintai. Hingga akhirnya, bom itu pun meledakkan tubuh Clyde yang sendirian di dalam sana.